hanya sebahagian besarnya. Dan cara untuk mencari jalan keselamatan di akhirat tidak bisa dicari di akhirat. Akhirat bukan lagi tempat untuk dimana kita memperbaiki amal. Akhirat bukan lagi tempat dimana kita merevisi kesalahan. Akhirat bukan lagi tempat di mana kita menyesali apa yang kita lakukan kemudian ingin berbuat yang terbaik. Bukan akhirat tempatnya. Tempatnya ada di sini. Tempatnya ada di permukaan bumi. Dunia darul amal, wal akhiratu darul jaza. Dunialah tempat beramal, dan akhiratlah tempat pembalasan. Maliki yaumiddin. Allah yang menguasai yaumuddin, hari pembalasan. Akan tetapi manusia dalam perjalanan kehidupan manusia di permukaan bumi, ada yang benar-benar serius mencari keselamatan tersebut, dan ada yang setengah-setengah hati, kadang iya, kadang tidak, kadang maju, kadang mundur, kadang ragu, kadang yakin. Dan manusia yang kita maksud adalah saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Adapun orang-orang yang di luar agama Islam dari manusia, pada dasarnya mereka di luar harapan yang tadi kita katakan. Tidak ada keselamatan untuk orang-orang yang menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan tidak membawa agama Islam sebagai agamanya. Dan ini nas tegas yang haram bagi kita untuk meragukannya. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, Allah tidak akan pernah terima itu darinya. Wa huwa fil akhirah, dan dia di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang pasti akan merugi. Pasti akan merugi dalam ayat ini maknanya bahwa dia akan menjadi penuh neraka untuk selama-lamanya. Sebagaimana hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu bi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada yang mendengar seruan dakwahku dari umat ini, Yahudikah dia, Nasranikah dia, kemudian dia meninggal dunia, wafat, dan tidak beriman dengan apa yang kubawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penduduk neraka. Tidak boleh ragu kita. Orang yang menghadap Allah tanpa Islam, Allah tidak akan terima. Fala yuqbala min, Allah tidak akan terima itu darinya. Dan ketahuilah saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, bahwa pada hukum dasarnya bahwa kita tidak tahu jalan keselamatan itu. Semua kita jahil tentang jalan keselamatan itu. Kalaulah bukan Allah yang mengajarkan kepada kita, kita tidak akan tahu. Fahami ini dengan baik dan benar, karena ini merupakan kaidah yang sangat penting bagi orang yang benar-benar serius ingin mencari jalan keselamatan. Bahwa pada dasarnya dia tidak tahu apa-apa. Dalam redaksi lain, ana ingin menyampaikan bahwa jalan keselamatan itu bukan apa maunya kita. Dan kita tidak bisa mencari jalan keselamatan sendiri dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kecerdasan kita, pendidikan kita, pengalaman hidup kita. Itu tidak ada artinya dan tidak cukup untuk mengetahui apa yang akan mengantarkan kita kepada jalan keselamatan di akhirat.
Kalaulah bukan karena wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun tidak mengerti agama Allah. Betul atau tidak? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Nabi Muhammad SAW ketika berusia 40 tahun di kota Mekah, beliau tahu apa yang dilakukan Quraisy. Peribadatan kepada berhala, kepada Lata, kepada Uzza, kepada Hubal, kepada Manat, dan berhala-berhala lain yang lebih daripada 300 berhala di sekitar Ka'bah. Beliau tahu itu salah, tapi mana yang benar beliau tidak tahu. Bagaimana cara untuk sampai kepada Allah sang pencipta, beliau tidak tahu. Ini maksud daripada ayat wa wajadaka dhallan fahada. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Asy-Syura, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau tidak tahu apa itu kitab Al-Quran, dan sebelumnya engkau tidak tahu apa itu iman. Sebelum diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada dasarnya letakkan bahwa diri kita berada pada ketidaktahuan, sehingga kita tidak merasa bahwa kita berhak untuk mencari jalan keselamatan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalaulah mencari jalan keselamatan bisa dengan kemampuan manusia, kecerdasan manusia, kebeningan hati manusia, pengalaman hidup manusia, dan kebaikan yang ada di dalam dirinya, maka Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali yang berhak untuk mendapatkan jalan keselamatan tanpa wahyu. Akan tapi apa yang Allah katakan di dalam ayat Al-Quran, seperti yang telah kita sampaikan, Allah mengatakan engkau tidak tahu jalan, kau berada pada jalan yang dhal, yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan ketika itu, karena wahyu belum diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tanpa wahyu kepada Nabi SAW kita sulit untuk mencari siapa sebenarnya Rabb kita, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan jalan kebenaran itu kepada kita. Bagaimana kita tahu cara salat kalau tidak dari wahyu yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud, tasyahud, salam? Ada yang tahu? Dari mana kita bisa semua ini tahu? Setelah kita dudukkan permasalahan bahwa kita dasarnya tidak tahu, baru kemudian hadirkan bahwa kalau ingin jalan keselamatan, ikuti orang yang Allah arahkan perjalanan hidupnya kepada jalan keselamatan itu, yang Allah bimbing, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala jaga ia dari kesalahan dalam menempuh kehidupan. Allah pelihara daripada syaitan dan bisikan-bisikannya. Allah tuntun dengan wahyu sehingga menjadi manusia yang paling mengerti tentang jalan keselamatan itu. Beliaulah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ana ingin mengatakan bahwa siapapun yang ingin mencari jalan keselamatan, ketahuilah dia tidak bisa mendapatkan jalan keselamatan itu kalau tidak mencontoh orang yang sudah dijamin selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencari jalan keselamatan di akhirat tidak akan dapat jalan keselamatan di akhirat tanpa patuh dan taat dan mengikuti dan mencontoh dan meneladani Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpanya tidak akan bisa mendapatkan keselamatan di akhirat. Maka jalan keselamatan di akhirat adalah jalan mengikuti dan mencontoh, meneladani Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.